Saya mau anu dulu. Kayaknya belum. Masih mau lanjut saya jam 10. Oh. Ini lagi? Bukan. Masuk di Morowali Utara. Oh iya, saya biasa seminar. Tetap seminar biasa, Jatah? 88? Iya. 88 Iya. Morowali? Iya. Oke. Oke, Iya, Assalamualaikum. Teman-teman sudah evaluasi akademik sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Besok. Atas Besok, terakhir ya? besok, Pak. Atas terakhir besok, kata siapa? Awal itu. Baru awal, Pak. Baru awal besok. Hari Selasa besok. Hari 21 kan? Terakhir Pak kapan? Reza, saya lihat dulu Pak Reza. Saya ketemu Oke. Pak Saidin dulu ya. Pak Saidin. Iya. Pak Saidin. Oh. Kami sudah ketemu Pak Saidin? Sudah. Tinggal ketemu Komio belum? Oh ya, sip. Oke, nanti kita ketemu. Benar. Iya. Teman-teman ya. Iya, siap. Thank you, Pak Aceh. Thank you. Hati-hati di jalan. Salam Sip. sama Pak Saidi. Sip. Kalau ada yang mau ditanda tangan, saya langsung OTW juga. Sudah itu, makanya saya bilang, ini Pak Saidin buat telepon ini. Itu kayaknya. Oh iya, sudah. Saya dianu saja. Saya tunggu callingannya Pak Aceh saja. Oke. Sip, tadi saya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah masuk di agenda keempat. Sebelumnya kami ucapkan, mewakili teman-teman, kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu telah menyelesaikan agenda 1, 2, dan 3. Semoga tidak ada kendala yang Bapak dan Ibu hadapi. Kendala-kendala yang luar biasa maksudnya. Oke, di agenda 4, pelaksanaan coaching, Bapak dan Ibu diwajibkan melakukan live chat. Melakukan live chat bersama coach-nya. Selain melakukan live chat, Bapak dan Ibu wajib bertanya terkait tugas aktif kepada coach-nya. Apabila belum ada tugas yang ditampilkan pada saat jam asinkronus, segera hubungi kami atau segera hubungi coach-nya. Agar Bapak dan Ibu punya agar Bapak dan Ibu tetap memiliki nilai pada saat coaching. Oke. Saya jelaskan sedikit. Penjelasan evaluasi akademik sudah? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Saya jelaskan sedikit. Tidak akan sedetail Pak Rahmat karena Pak Rahmat ahlinya. Saya biasa-biasa saja. Oke. Di sini, di hari ke-21, ada tulisan evaluasi akademik hijau. Berwarna hijau. Di hari ke-19, di hari ke-18 tanggal 19 Oktober itu evaluasi akademik 2 3 JP. Betul? Oke, pasti teman-teman bertanya, kenapa ada 2 evaluasi akademik? Oke. Bapak dan Ibu, teman-teman dari Kabupaten Buol, ketika melakukan kegiatan ini mengambil paket yang dinamakan Distance Learning Full atau e-learning full. Jadi seluruhnya dilaksanakan secara daring. Sementara sistem ini dibuat untuk blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah pola penggabungan antara klasikal dengan pembelajaran daring atau distance learning. Jadi hanya 28 hari. Sementara Bapak dan Ibu, pemerintah Kabupaten Buol itu mengambil paket 40 hari. Distance learning full tanpa klasikal. Makanya ujian evaluasi akademik itu dia bergeser ke hari 21. Karena di jadwal darurat harusnya dia berada di hari ke-18, bukan di hari ke-21. Makanya di jadwal manual Bapak dan Ibu tidak akan menemukan tulisan evaluasi akademik yang berwarna hijau di hari ke-21. Karena ini via sistem, bukan manual. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini, Pak? Untuk tugas evaluasi akademik 2, ini kami serahkan kepada Widya Iswara untuk memberikan penugasan kepada Bapak dan Ibu. Oke. Jika Bapak dan Ibu ingin punya nilai, hubungi coach-nya, bilang, Bu,
kita ada tugas nggak di evaluasi akademik 2 yang 3 JP. Kalau memang ada, silakan diminta kepada coachnya. Jika ada, segera dikerjakan. Oke? Siap. Sebenarnya saya mau jelaskan besok, cuman saya takut besok agak sibuk lagi, tapi sebenarnya tidak. Oke. Ini di evaluasi akademik 2. Apabila tidak ada yang dikerjakan besok, kita akan mulai dulu ujian evaluasi akademik. Bisa, siap ujian evaluasi akademik ini besok. Bapak dan Ibu di Kabupaten Bohol siap. Ujian evaluasi akademik yang bertuliskan warna hijau di hari ke-21. Dia hanya nampak pada LMS, tidak akan nampak pada jadwal manual. Jadi jangan lihat jadwal manual. Oke, lihat LMS. Karena sebenarnya kewajiban Bapak dan Ibu itu bukan di jadwal manual. Di jadwal manual itu cuma backup kami. Sewaktu-waktu ketika seperti kemarin terjadi kendala di LMS. Namun, secara keseluruhan kegiatan ini dilakukan secara daring. Distance learning full. Tak ada manual-manualnya. Yang ada manual paling tanda tangan honor evaluator. Oke? Selebihnya, seluruh peserta berkewajiban di dalam LMS. Jadi silakan cek LMS-nya. Di situ di hari ke-21 ada ujian evaluasi akademik, tulisannya berwarna hijau. Oke? Bapak dan Ibu diwajibkan melaksanakan ujian ini. Diwajibkan. Ingat, nilai bobot dari ujian ini sebesar 10%. Bobot dari ujian ini sebesar 10%. Apabila digabungkan dengan nilai MOC, bobotnya jadi 20%. Jadi evaluasi akademik itu ada 2. Yang pertama MOC, yang kedua distance learning. MOOC itulah nilai Bapak dan Ibu kemarin ketika melaksanakan MOC. Dapat berapa? Nah, akan digabungkan dengan nilai ini. Jadi dia dapatnya 20%. 10% emosi, 10% nilai evaluasi akademik distance learning. Pertanyaannya sekarang, di emosi ada tidak yang mendapatkan nilai di bawah 70,01? Oke, ada? Ada tidak yang mendapatkan nilai MOC di bawah 70,01? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Pak. Oke. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti Bapak dan Ibu semuanya luar biasa. Kayaknya jaringan saya agak sedikit di ini. Agak sedikit. Oke, sudah. Oke. Ini adalah kolom penilaian evaluator. Setiap hari kami harus melihat progres Bapak dan Ibu, di mana di sini progresnya masih kosong. Ada nilai sikap perilaku, nilainya 15%. 5% dari mentor, 5% dari evaluator, 5% itu MOOC, distance learning. Kemudian ada evaluasi akademik, nilainya 20%. Evaluasi PKTBT, evaluasi rancangan, dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Kemudian nanti kami totalkan. Saya coba dulu dengan kita cek nilai. Loh, Pak Dian kok enggak ada di sini ya? Jangan-jangan Pak Dian ini? Oh ini, Pak Dian Rukmono. Oke, Pak Dian Rukmono. Masih 0 ya nilainya? Oke. Wah, 96 nilai MOC Pak Dian Rukmono. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Pak Dian. 96. Saya tidak tahu karena mungkin sudah soal emosi ini sudah banyak yang bocor ya. Jadi saya rasa ya sangat gampang mengerjakan emosi. Sangat disayangkan kalau Bapak dan Ibu mendapatkan nilai di angka di bawah 90. Oke. Nilai inilah bobot nilai evaluasi akademik sebesar 20%. 10% ada di MOC. Dan 10% lagi ada di sini. Distance learning yang saya katakan tadi. Ketika Bapak dan Ibu mengklik tautan warna hijau tadi, itu otomatis akan terlihat soal.
untuk golongan 3 itu ada 4 soal dan wajib dikerjakan seluruhnya. Oke, ada 4 soal wajib dikerjakan seluruhnya. Dan akan nampak di kami. Seluruh hasil pekerjaan Bapak Ibu nampak di kami. Oke, soal nomor 1 bobotnya itu 30%. Soal nomor 2 bobotnya 20%. Soal nomor 3 bobotnya 30%. Soal nomor 4 bobotnya 20%. Sehingga dikalkulasikan jadi 100%. Dan ketika kita bulatkan, kita ingin presentasikan bersama emosi, berarti dia 10%. Berarti Bapak dan Ibu harus mencapai nilai tersebut. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan, apabila masih ada yang mendapatkan nilai emosi di bawah 70,01, Bapak dan Ibu diwajibkan melakukan pengulangan sampai dapat 70,01. Kenapa? Karena sekalipun kami punya akses untuk melakukan perubahan terhadap nilai Bapak dan Ibu di emosi, tapi kami tidak akan pernah melakukan dan menyentuhnya, karena ini bukan kewenangan kami. Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat atau lembaga administrasi negara. Itu bukan kewenangan kami, sekalipun kami bisa melakukan perubahan. Tapi kami tidak akan pernah merubah. Kenapa? Itu kewenangan pemerintah. Lembaga administrasi negara. Kewajiban kami di sini, evaluasi akademik distance learning. Apabila Bapak dan Ibu hanya mengerjakan 1 soal, maka nilainya dapat 30. Pak Parno, kalau Bapak dapat nilai 30, Bapak lulus tidak? Tidak. Oke, tidak lulus. Kalau Bapak mengerjakan 3 nomor, 30, 30, 20, lulus tidak? Lulus. Oke, lulus. Kalau mengerjakan seluruhnya, lulus ya? Insya Allah lulus. Oke. Kalau mengerjakan cuma 2 nomor, tidak lulus. Pasti tidak lulus. Oke? Tapi jangan berpikiran mengerjakan 3 nomor lulus. Kenapa? Evaluasi akademik 2 itu sifatnya isai. Kalau pilihan ganda, kita klik benar, nilainya benar. Kita klik salah, nilainya salah, 0. Untuk esai, dari angka 0 sampai 30 untuk nomor pertama. Misalnya bobotnya. Berarti kami akan bernilai kira-kira di angka 80 sampai 95. Kalau dia sudah terisi semua. Kalau dia tidak terisi semua, berarti dia akan lebih rendah. Jika Bapak dan Ibu hanya mengerjakan 3 soal, lantas soal pertama bobotnya 20%, soal kedua bobotnya 10%, dan soal ketiga bobotnya 20%, Bapak dan Ibu tetap tidak lulus. Ingat, ini esai. Esai, ketika salah, ada sedikit kebijakan, tapi tidak akan memberikan nilai full kepada Bapak dan Ibu. Oke? Jadi kerjakan seluruh soal. Permintaan soal itu bukan penjelasan, bukan penyebutan, tetapi deskripsi. Ingat, deskripsikan kasus. Oke, akan ada kasus yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Tentunya dia terlibat dengan pembelajaran pada agenda 1, 2, dan 3. Oke, dia terlibat di dalam agenda 1, 2, dan 3. Nah, tugas Bapak dan Ibu harus menyelesaikan 4 soal dengan mendeskripsikan kasus. Ingat, mendeskripsikan. Silakan di googling dan sebagainya. Apa sih mendeskripsikan itu? Menggambarkan secara real. Dan ingat, di setiap soal itu ada 3 sub soal biasanya, 3 sampai 4 sub permintaan. Jadi ada poin A, poin B, poin C, dijelaskan, dideskripsikan seluruhnya. Nanti ada pesan aktornya. Oke? Bisa ya? Oke. Jadi Pak Dian, luar biasa Pak Dian ini. Cuman saya belum mau terlalu mengganggu di dalam proses penilaian, karena proses penilaian kita nanti. Oke, saya kembali dulu. Oke, saya kembali ke Wall.
Oke, evaluasi akademik ini. Bapak dan Ibu jangan klik dulu, Oke, cukup lihat dulu. Saya klik. Karena hari ini tidak ada jam asinkronus, tetapi saya sudah berjanji kepada Ibu Emi, jam asinkronus Bapak dan Ibu akan saya temani, sehingga penjelasannya saya dilakukan dulu di sekarang. Ujiannya kita mulai besok boleh, atau lusa boleh. Yang jelas saya jelaskan dulu sekarang. Ibaratnya saya ambil duluan untuk jam asinkronusnya, mumpung saya lagi kosong juga. Oke? Oke, ini soalnya. Ada 4 soal. Di sini ada soal golongan 2 dan non golongan 2. Kalau Bapak dan Ibu itu biasanya ketika mendapatkan soal, dia langsung akan muncul. Ketika Bapak klik yang warna hijau, ujian evaluasi akademik itu Bapak dan Ibu otomatis akan diberikan, disuguhkan dengan soal. Oke, soalnya itu ada 4 nomor. Bapak dan Ibu diminta mendeskripsikan kasus. Karena di sini ada yang merekam, saya tidak akan perlihatkan soalnya. Walaupun saya sudah buka sedikit. Oke. Semoga bisa membantu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam mengerjakan soal, Bapak dan Ibu akan diberikan waktu kurang lebih 2 jam 15 menit. Kurang lebih 2 jam 15 menit atau 3 JP. Bapak dan Ibu wajib menyelesaikan soal di waktu 2 jam 15 menit. Apabila tidak selesai, dia akan tersubmit secara otomatis. Mau tidak mau, suka tidak suka. Dia tersubmit secara otomatis. Oke? Sekarang Bapak dan Ibu kami minta ketika melaksanakan ujian, foto waktu yang diberikan. Foto waktu yang diberikan pada saat memulai ujian. Berapa jam yang diberikan. Kenapa? Karena sering terjadi kendala. Ada yang cuma dapat waktu 10 menit, ada yang cuma 15 menit. Ada yang dapat 1 jam, ada yang cuma dapat setengah jam, ada yang dapat 2 jam 15 menit, tiba-tiba baru kerjakan 20-30 menit, sudah tersubmit secara otomatis. Oke, Bapak dan Ibu pada saat itu fotokan kepada kami juga. Foto di awal, foto pada saat tersubmit otomatis. Oke, foto saat tersubmit otomatis. Pertanyaannya, kenapa tersubmit otomatis, Pak? Ada beberapa kendala biasanya. Kalau dari Pak Rahmat menyarankan ganti UTC. Zona waktu Bapak dan Ibu diganti ke zona waktu DKI Jakarta, WIB. Rubah pengaturan jam pada perangkat Bapak dan Ibu menggunakan UTC plus 7, Bangkok. Karena kita menggunakan, kalau Wita menggunakan UTC plus 8 itu Singapura. Oke? Kuala Lumpur, Singapura. Bapak dan Ibu silakan rubah jika selalu mengalami kendala begitu. Tapi intinya bukan di situ. Karena ini berhubungan langsung dengan yang namanya online class, berhubungan dengan yang namanya jaringan. Maka kendala utama kenapa sering tersubmit otomatis atau cuma mendapatkan waktu 10 menit, 15 menit adalah jaringan Bapak dan Ibu. Jaringan Bapak dan Ibu. Oke. Maka dari itu saran kami dan kami wajibkan kepada Bapak dan Ibu ketika ingin melaksanakan ujian, silakan cari waktu, tempat, keadaan, dan kondisi jaringan, kondisi kesehatan, kondisi perangkat Bapak dan Ibu dalam posisi benar-benar maksimal. Oke, benar-benar maksimal, benar-benar stabil, sehingga bisa dioptimalkan. Oke, ingat, kesalahan itu bukan di kami nanti ya, saya sudah jelaskan, berarti Bapak dan Ibu, karena saya sudah jelaskan, kesalahannya di jaringan. Kalau bisa laksanakan ujian ini, Bapak dan Ibu silakan masuk berdiri di bawah tower atau bawah kabelan. Bapak dan Ibu pergi ke Telkom, minta tolong bilang Pak kita mau sambung kabelan, sambung langsung ke laptop.
atau di bawah tower Telkomsel itu juga, Telkom itu boleh juga. Yang jelas jaringan harus memadai. Banyak kejadian, ada yang coba nanti subuh, karena nanti subuh itu biasanya jaringan agak sedikit bagus dia, karena sudah pada tidur. Oke, kira-kira begitu. Jika ada yang cuma mendapatkan waktu 10 menit, foto. Pak, saya cuma dapat waktu 10 menit, silakan difoto. Pak, kami cuma dapat waktu 15 menit, kami dapat waktu 2 jam 15 menit, tapi tiba-tiba tersubmit secara otomatis. Foto. Kami akan melakukan peresetan ulang. Kami akan mereset ujian Bapak dan Ibu. Kita akan cari waktu di mana Bapak dan Ibu ujian kembali. Dengan catatan, Bapak dan Ibu tidak ujian di tempat yang sama. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu tetap ujian di tempat yang sama, itu hanya akan membuat pekerjaan kita itu cuma kita ulang-ulang di tempat saja. Karena pasti hanya akan tetap seperti itu. Oke? Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ingat, di sini Bapak dan Ibu diwajibkan mencari dan menjaga kondisi kondisi jaringan, kondisi kesehatan tubuh, kemudian menjaga kondisi Bapak dan Ibu sekalian perangkatnya tetap stabil tetap stabil. Oke, tetap stabil kondisi ininya. Ya, di sini belum ada. Ketika Bapak dan Ibu mengerjakan, itu otomatis akan terlihat di kami waktunya berapa, tanggal submit ujiannya kapan. Tanggal submit ujiannya kapan. Otomatis yang duluan mengerjakan akan mendapatkan nilai lebih. Kenapa? Karena pada saat itu dia punya kemauan besar dalam melaksanakan ujian. Yang sering-sering direset, berarti nilainya juga akan lebih kurang. Kami akan melihat tergantung tanggal submit. Pertanyaannya, kapan Pak kami bisa memulai ujian ini? Ujian ini sebenarnya sudah bisa dimulai ketika pembelajaran agenda 3 berakhir. Oke, ketika pembelajaran agenda 3 berakhir, ujian ini sudah bisa dilaksanakan. Kalau di kelas lain yang menggunakan blended learning, gabungan, dia sudah bisa mengerjakan pada saat pembelajaran klasik, pembelajaran agenda 3-nya selesai. Tapi Bapak dan Ibu kita tidak paksakan. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengerjakan di waktu kapan saja. Pada saat kondisi jaringan baik. Saya cuman karena buol ini beda, di jam asinkronus, kalau saya tidak salah, itu kami tetap akan menemani Bapak dan Ibu, terutama di ujian ini. Oke? Jadi Bapak dan Ibu yang ingin ujian, silakan sampaikan kepada kami, kami temani Bapak dan Ibu ujian sampai selesai. Misalnya hari ini Pak Dian, Pak Parno, Pak Ayat, Pak kami mau ujian Pak, jaringan kami sudah siap. Sampaikan kepada kami bukakan room Zoom Bapak dan Ibu ujian dengan diawasi oleh evaluator. Apabila terjadi kendala, kami langsung mereset pada hari itu juga. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau ada yang siap ujian, langsung saja Pak kami siap ujian. Tapi kalau belum, Pak, ya silakan. Bagaimana kalau Pak dijadwalkan per kelompok? Oh, boleh dijadwalkan per kelompok, boleh. Ya. Ya. Oke. Dijadwalkan per kelompok, boleh. Nanti Pak Dian atur jadwal per kelompoknya. Cuman kalau besok saya takutnya ada penugasan dari WI. Oke, ada penugasan dari WI. Nah, dan semoga karena di jam asinkronus pada saat coaching itu tidak ada kegiatan di luar lapangan. Jadi semuanya di dalam room. Semoga kami tetap bisa menemani Bapak dan Ibu pada saat penyusunan rancangan. Oke, via Zoom. Pada saat beberapa hari ke depan ya. Semoga kami bisa menemani. Saya koordinasi dulu dengan Ibu Emi. Jadi kami bisa menemani Bapak dan Ibu setidaknya dalam proses penyusunan
rancangan itu kita tetap melakukan lewat Zoom. Sehingga ketika ada kendala, silakan langsung disampaikan. Oke, jadi Bapak dan Ibu tenang. Biasanya jam asinkronus itu kami tidak terlalu memperhatikan lewat Zoom. Kami cuma lewat sistem saja melihat bagaimana prosesnya. Apakah sudah diupload tugasnya, belum, atau tidak. Biasanya kami hubungi lewat situ. Cuman saya koordinasi dengan Ibu Emi. Katanya kalau untuk Kabupaten Buol kita lebih spesifik lagi, lebih sedikit agak didampingi. Oke, tidak ada masalah. Nanti kita sepakat saja kan? Kita sepakat saja. Kira-kira kelompok 1 ujian besok bisa? Jaringannya? Siap. Siap. Pastikan dulu. Oke, silakan Bapak dan Ibu pastikan. Begini, jam asinkronus itu, dia itu universal. Dia itu tidak dibatasi ruang dan waktu ya. Jam asinkronus itu bisa kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 2 subuh. Bisa kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sampai jam 12.00. Pokoknya dia bebas waktu kita. Waktu kesiapan peserta. Jadi kapan peserta siap silakan. Tapi jangan terlena ya, ingat. Jangan terlena, Bapak dan Ibu harus menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Jangan terlena. Oke, sedikit lagi saya sampaikan. Ingat, nilai setiap indikator penilaian di dalam sistem ini itu membutuhkan nilai 70,01 paling rendah. 70,01. Apabila berada di bawah angka 70,01 di setiap indikator penilaian, Bapak dan Ibu dinyatakan tidak lulus. Oke, kalau dia nilainya 60 sampai 70,01, 60,01 sampai dengan 70,01 itu membutuhkan konseling. Disampaikan kepada kami dari pemerintah kabupaten secara tertulis nanti buktinya kalau sudah melaksanakan konseling. Kalau dia angkanya di bawah 60, Bapak dan Ibu itu bisa-bisa tidak lulus. Oke? Ingat, bisa-bisa tidak lulus. Sehingga kami menyampaikan minimal sekali, kalau sudah tidak mampu sekali nilainya itu 70,01. Jangan di bawah itu, karena di bawah itu sudah danger. Sudah danger Bapak Ibu. Jadi 70,01 pada setiap indikator, termasuk MOC. MOC, apabila Bapak dan Ibu tidak dapat angka 70,01 di MOC, seharusnya Bapak dan Ibu tidak mengikuti kegiatan ini. Oke? Tidak mengikuti kegiatan ini. Sudah berapa kali itu batas maksimal, Bapak dan Ibu tidak mencapai 70,01, Bapak dan Ibu itu dinyatakan tidak lulus, tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi angka minimal sekali, paling minimal itu 70,01. Jika ada yang dapat 70, Bapak dan Ibu juga tidak lolos. Jadi 70,01, 70 ke bawah sampai 60,01 konseling, 60 sampai dengan ke bawah itu ditunda, bukan cuma ditunda ya, tidak dinyatakan tidak lulus. Oke, kira-kira seperti itu saja terkait evaluasi akademik. Sekali lagi, foto jika ada kekurangan waktu. Foto kepada kami berapa waktu yang diberikan, berapa waktu yang ini, berapa waktu nanti Bapak dan Ibu mengerjakan, berapa yang diberikan di foto ke kami. Apabila memang cuma 10-15 menit, kami akan melakukan peresetan ulang. Oke? Demikian. Sekian dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Tidak ada yang bertanya? Assalamualaikum. Oke, sorry. Karena ada telepon. Jadi Bapak dan Ibu bagaimana? Silakan Pak Dian. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya memperjelas nih, Pak, terkait dengan evaluasi akademik. Ini kan Bapak sampaikan tadi di foto itu ya. Iya. Bagaimana kalau ini hanya memastikan Pak, apakah ini memang ujiannya sendiri-sendiri, boleh sendiri-sendiri atau harus lewat Zoom dengan pihak? Boleh sendiri-sendiri, boleh sendiri-sendiri. Cuman kalau sendiri-sendiri, saya akan susah meriset. Kenapa? Bapak, Pak Dian mengerjakan misalnya jam 8. Sudah tersubmit. Tapi belum selesai. Pak Dian hubungi saya, Pak, saya minta riset. Saya riset Pak Dian punya. Jam 9, Pak Herula, Pak Ayat misalnya masuk. Pak, saya jam 9 mau ujian. Salah, saya riset lagi. Jam 9. Kemudian begitu selanjutnya. Jadi 1 kali 24 jam, Bapak dan Ibu cuma menggunakan waktu 2 jam 15 menit, tapi saya menggunakan waktu 1 kali 24 jam. Untuk keluar masuk kolabjar, begitu. Bisa. Saya harus keluar masuk kolabjar, kan? Saya keluar lagi, habis atasi Pak Dian punya, saya atasi Pak Ayat punya. Habis Pak Ayat, ternyata di jam yang sama Pak Parno juga itu salah. Saya buka lagi kolabjar. Kemudian di jam 12 nanti, Ibu Asma, Ibu Herliani melakukan ujian. Itu saya buka lagi nanti kolabjarnya. Akan berulang begitu terus. Jadi sebenarnya kalau saya efektifkan waktu di perkelompok itu, enaknya via Zoom, Bapak dan Ibu kerjakan 2 jam 15 menit. Misalnya tidak bisa, Pak. Saya tidak dapat ini. Tunggu. Misalnya saya dapat Pak Dian 2 jam 15 menit. Ibu Asma juga seperti itu, dapat 2 jam 15 menit. Tapi Pak Dian berhasil, Ibu Asma tidak berhasil. Saya harus riset. Nah, di jam selanjutnya ada yang mau ujian lagi. Kemudian tidak bisa lagi. Dan itu akan selalu terulang. Nah, kalau saya buka di Zoom, Bapak dan Ibu ujian, 10 orang misalnya kelompok 1, langsung ujian sekarang. Kami awasi. Ketika Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan ujian, misalnya langsung secara dalam waktu 15 menit dia tersubmit otomatis, kami bisa langsung meriset. Ketika kami sudah meriset, Bapak dan Ibu silakan ujian kembali. Tiba-tiba masih saja lagi terjadi hal yang sama. Bapak dan Ibu ujian, tapi waktunya cuma 15 menit dan terreset secara otomatis. Nah, pada saat itu apabila sudah 2 kali pengulangan, kami stop Bapak dan Ibu ujian pada hari itu. Kenapa? Berarti jaringannya jelek. Bapak dan Ibu harus mencari jaringan lain. Kita jadwalkan di jam yang lain. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau ujian sendiri juga boleh, silakan. Tapi mungkin kami bukan agak slow respon ya, tidak. Tapi kami akan akumulasikan presetannya itu di malam pukul 20.00. Jadi Pak Dian mau ujian jam sekarang, jam 8 pagi, kami resetnya di jam 8 malam. Ketika ada kasus yang sama dari orang yang berbeda. Misalnya kelompok 4, 3, 2, 1 mau ujian. Silakan. Melapor, Pak, kami cuma dapat waktu sekian tersubmit. Oke, kita reset di jam 8. Besoknya begitu lagi, boleh. Waktu yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu melaksanakan ujian ini, kita akan melakukan pengulangan, peresetan sampai dengan 1 hari sebelum rancangan aktualisasi dilaksanakan. Cukup waktunya ya? Cukup ya? Biasanya kami tidak mendampingi. Kami serahkan saja kepada peserta. Silakan urus diri masing-masing saja. Boleh juga kalau Bapak dan Ibu mau mengerjakan sendiri, kami tidak batasi, silakan. Misalnya Pak Dian mau kerjakan hari ini, boleh, silakan. Silakan dikerjakan. Tapi mungkin peresetannya akan saya lakukan di jam 8 malam. Oke? Nah, baru teman-teman begini, kalau teman-teman sudah misalnya ujian di tempat itu, tiba-tiba cuma dapat waktu 15 menit, atau tiba-tiba di 2 jam 15 menit, dalam waktu 15 menit itu tersubmit.
saya sarankan pindah dari tempat itu. Kalau mau kerja masing-masing ya pindah dari tempat itu, jangan kerjakan di situ. Cari tempat yang lebih bagus jaringan. Karena apa? Hanya akan seperti itu terus. Hanya akan seperti itu terus. Dan ingat, walaupun Bapak dan Ibu dapat nilai 80, 90, kalau nilai evaluasi akademik tidak mencapai 70,01, Bapak dan Ibu tetap akan dinyatakan tidak lulus. Begitu juga pembinaan sikap perilaku dan sebagainya. Walaupun dapat nilainya 92, 93 nilai akhir, apabila salah satu indikator tidak mencapai angka 70,01, itu dinyatakan tidak lulus atau ditunda. Oke? Saya sering sampaikan sama peserta, jangan dikalahkan jaringan. Jangan dikalahkan jaringan. Saya pakai 2 nomor. Saya sekarang pakai Tetrim. Pakai AM3 karena Telkomsel itu kadang gangguan. Tapi saya sekarang pakai AM3. Murah kok kartunya. Oke, saya bukan ini ya. Bukan mau promosi dan sebagainya, tidak. Saya beli 100.000 dia 85 giga. Habis kartunya saya pakai, saya buang, saya ganti lagi. Biasanya kalau Zoom itu 3 jam, 4 jam itu biasanya habis 1 sampai 2 giga. Tapi itu lumayan membantu saya. Ketika jaringan Telkomsel down, otomatis saya akan gunakan tethering melalui AM3. Kemarin ketika saya bepergian, Bapak dan Ibu, mati lampu di Buol, Telkomsel down, pada saat itu saya posisi di Tanjung Karang. Tapi sinyal saya stabil. Saya pakai AM3, stabil. Saya cuma ada kendala kemarin, laptop saya itu lowbat, karena dalam mobil. Jadi dalam mobil saya tetap online. Dengan menggunakan kartu, bukan ini ya, Excel juga boleh, lainnya boleh. Silakan dialihkan jaringannya apabila Telkomsel bermasalah. Itu cuma sedikit saran. Mau diikut boleh, tidak diikut boleh. Tapi Bapak dan Ibu sudah punya satu kejadian yang kemarin itu luar biasa. Sedikit sebenarnya ketika ujian itu tidak bisa. Oke. Jadi silakan belilah kartu lain, cari di Buol ini selain Telkomsel yang bagus apa? Yang jarang down, yang jarang orang pakai. Coba gunakan kartu itu, mungkin Excel boleh, Mentari juga boleh. Nah, ketika Bapak dan Ibu down jaringan, silakan ganti jaringannya. Oke, karena evaluasi akademik itu membutuhkan jaringan. Apabila jaringannya tidak stabil, otomatis akan tersubmit secara otomatis. Seperti itu. Selalu terulang seperti itu. Oke, Pak Dian ya. Jadi tidak mesti. Kalau Pak Dian mau kerjakan sendiri, boleh. Kalau misalnya, Pak, kami mau mengerjakan, Pak, oke, boleh. Sini, kita kerjakan sama-sama. Kalau mau sendiri-sendiri, boleh. Misalnya Pak Dian sudah mau ujian sekarang, boleh, silakan. Oke? Yang lain, bisa ya? Ada lagi? Ada? Oh, masih ada, Pak Muhammad Haris. Silakan, Pak Haris. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Saya mau bertanya ini masalah agenda 1. Saya kelompok 2. Ya. Di agenda pertama itu, di agenda 1, kami belum sama sekali mengupload tugas yang diberikan Ibu Yuli. Karena di Kolabjar itu kami buka, belum bisa. Ya. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Belum ada permintaan. Ya, di Kolabjar. Seperti belum ada permintaan untuk mengupload tugas begitu, kelompok Pak. atau tugas individu? Dua-duanya, Pak. Tugas kelompok maupun individu. Oh, tugas kelompok maupun individu. Oke, berarti mungkin Ibu Yuli belum sempat memberikan tugas. Nanti saya coba hubungi Ibu Yuli ya. Saya coba hubungi Ibu Yuli dulu. Baik, Pak. Ya, yang lain? Soalnya saya nggak tahu juga, saya mau bukakan tugasnya ke Bapak sekarang bisa. Cuman saya nggak tahu tugas dari Ibu Yuli itu hari pertama apa, kedua apa, ketiga, keempat apa, saya nggak tahu pasti. Oke, saya koordinasi dulu dengan Ibu Yuli ya. Yang lain? Rol, tutup pintu, Rol.
Oke, yang lain kalau tidak ada pertanyaan lagi, berhubung sudah jam 10, kalau saya akhiri saja bagaimana, boleh? Boleh? Izin Pak Reza. Oh ya, silakan Pak. Hanya Pak, mengingatkan mungkin ada teman-teman juga yang mengalami kasus yang sama seperti saya, terkait tugas-tugas kemarin yang sempat salah upload. Oke, yang salah upload. Oke, kita selesaikan. Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu ya, saya bukan tidak mau membantu. Tapi ketika Bapak dan Ibu salah upload tugas, itu menjadi kewenangan Widya Iswara. Saya takutnya riset. Jadi begini, saya bisa riset kapan saja. Cuman atas persetujuan Widya Iswara. Jadi sebenarnya keaktifan peserta itu Oke, tunggu. Oke, jadi sebenarnya keaktifan terkait dengan tugas yang Bapak dan Ibu upload di Kolabjar, apabila dia salah, itu seharusnya menjadi kewenangan dari WI, sudah bukan kewenangan di kami. Kewenangan di kami apabila WI belum menginput tugas atau Bapak dan Ibu belum menginput tugas. Oke, ketika sudah menginput tugas, itu menjadi kewenangan WI. Saya bisa meriset kapan saja, cuman takutnya WI-nya sudah memeriksa. Kalau WI-nya sudah memeriksa, lantas saya riset, itu takutnya clash-nya di WI. Ini jadi takutnya begini, saya riset, WI-nya tersinggung. Bilang, kok Pak Reza riset? Padahal tugasnya sudah saya baca. Nah, jadi kalau ada hal seperti ini, Bapak dan Ibu itu silakan hubungi masing-masing Widya Iswaranya. Bilang, Pak, kami salah mengupload tugas. Mohon kebijaksanaannya. Jadi minta kebijaksanaan dari Widya Iswaranya. Ya, siap Pak. Oke. Nah, kalau sudah ada kebijaksanaan, dia akan arahkan biasanya kepada kami. Nah, disitulah peran kami. Kalau sudah minta izin, Pak, salah. Nah, biasanya WI-nya arahkan ke kami. Baru kami akan berikan akses penguploadan ulang. Kami reset tugas yang salah. Bapak dan Ibu silakan upload yang benar. Yang tertukar tadi. Di situ.
Kami bisa saja menghubungi WI-nya, cuman lebih bagus Bapak dan Ibu dulu. Oke, lebih bagus Bapak dan Ibu dulu yang menghubungi. Agar terlihat keaktifan Bapak dan Ibu sama Widya Iswaranya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau memang bisa dipahami, alhamdulillah. Berarti kegiatan kita hari ini juga bisa dinyatakan selesai. Begitu ya? Halo? Siap. Siap? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, saya akhiri ya. Kita akhiri ya. Ya, siap. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Saya izin live ya. Ya Pak Salma. Ya, Pak. Ahmad izin Pak. Iya, Pak. Iya, mohon izin Pak ya, Pak Ahmad. Oke.